Weekend pada kemana? Main mau cari beberapa informasi nih, semoga bermanfaat buat kita semua. Yuk ikuti Main jalan-jalan, ulas informasi yang insya Allah berguna untuk kita semua. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. Ketemu lagi dengan Main di blog Enara TV channel. Minggu tiba, saatnya santai jalan-jalan, lupakan sejenak rumah kotor, cucian banyak, gosokan bertumpuk. Kita santai sebentar. Ini mau jalan-jalan pagi. Siapa tahu nemu harta karun. Karena kadang ilmu-ilmu yang bisa Main share ke ibu-ibu tuh datangnya di hari Minggu ketika Main bisa jalan-jalan. Yuk ikuti Main. Ada kejutan apa hari ini? Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu blog Enara TV dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Sudah di dalam mobil. Waduh, bayi joget. Kita lihat bayi joget. Ala, mending dia ngerti itu musiknya apaan. Deh. Kondisi di dalam mobil tuh. Buat anak kecil sih udah pasti selonjoran. Terus kalau buat anak gede kayak Main, karena ini emang dasarnya mobil kecil ya, mobil LCGC, mobil unyil, makanya sebenarnya sampai di dengkul, tapi Main tetap bisa selonjoran kok ke depan. Tuh, jadi kalau nyusuin begini, nyaman lah buat Main sejak dirombak kayak gini. Jadi kalau saatnya tidur kan kayak nggak bayi ya. Si Raja Sarhan aja kan masih sering tidur, makanya mereka bisa ganti-gantian di belakang ini suite. Jadi di depan satu, di belakang satu bayi dan Main. Dan kalau pergi jarak jauh biasanya kita manfaatin rak atas, bagasi atas ya buat naruh barang. Selain di bawah juga penuh. Karena kan perjalanannya jauh. Kayak ya. Anak sama kucing dong. Ada sama kucing dong. Juga kembar ya. Kayak pakai seragam. Si Bumi lo ngapain si Bumi lo? Agak pulang malam ya? Aku masukin. Untuk buatnya lucu banget ya. Mau cing. Apa? Jalan pertama kita mau cari perguruan bela diri. Kayaknya buat zaman sekarang itu penting banget ya buat bekal anak, apalagi di era yang sekarang. Gak peduli perempuan atau laki-laki, buat Main kemampuan bela diri sih penting ya. Nah, si Raja itu dulu di sekolah pernah ikut eskul pencaksilat, tapi muridnya dikit banget. Kan hanya Raja doang, makanya dia kurang semangat belajarnya. Terus pernah juga di kayak latihan taekwondo gitu, tapi latihannya tuh dia di pelataran toko. Kendalanya kalau yang nggak punya sasana itu dia bakal sering pindah. Ya kan susah ya buat kita dan anak juga kurang konsentrasi. Sebenarnya di masjid perumahan Main ada juga bela diri taekwondo, tapi lagi-lagi dia di pelataran masjid dan Main udah terhitung udah trauma ya. Dia pengen gitu nyari perguruan bela diri yang benar-benar punya sasana, artinya tempat latihannya tetap menumpang. Karena efeknya beda, anak tuh nanti jadi lebih fokus latihan aja, nggak usah mikirin pindah tempat, bla bla bla, penyesuaian dan lain sebagainya. Ini kita cari di lokasi yang deket-deket perumahan. Terusnya nggak terlalu jauh dan sempat juga searching melalui Google. Main sebenarnya lumayan susah nyari tempat bela diri yang benar-benar punya sasana, karena mayoritas itu menumpang, ada yang di pelataran toko, ada yang di sekolah, masjid dan lain sebagainya. Tapi kalau Main mau cari yang fix tempatnya ada. Main itu termasuk orang yang suka merhatiin hal yang sederhana, simple. Nah, dilihat dari pertama awal datang, lihat sepatunya dirapin, disusun rapih. Sepele dan simple, tapi membuktikan kalau murid di sini dilatih disiplinnya baik ya. Terus alhamdulillah ini memang ada tempat latihan fix, namanya Donska Karate Dojo. Ngobrol sama Bu Eka, ini yang punya kapal suami istri ya. Yang ngelatih itu suaminya dan Ibu Eka ini juga melatih juga. Dan di sini base-nya memang atlet. Jadi buat yang mau serius, diseriusin untuk diri pencaksilatnya ini bisa banget karena dia memang sistem latihannya disiapkan untuk atlet. Buat Main sih bela diri itu kemampuan basic penting ya. Untuk gagah-gagahan atau pamer, lebih untuk melindungi diri, apalagi di era sekarang ya, era bullying. Dan menanamkan anak punya kemampuan bela diri, secara otomatis fisiknya sehat, sportivitasnya ada, umumnya mental anak juga terlatih. Patuh sama guru, patuh sama peraturan,
dan punya daya disiplin yang lebih tinggi. Kalau menurut versi Mai-in, makanya Raja Sarahan pun diarahkan dari kecil harus punya kemampuan bela diri. Sebenarnya Mai-in kepengen banget punya kemampuan bela diri, tapi memang lingkungan tidak memungkinkan. Lagi-lagi Mai-in lahir dari keluarga yang belum sadar untuk kondisi kayak gini ya. Belum terlambat kita jadi momen perubahan untuk anak kita. Sesuatu yang baik dari orang tua kita diambil, yang buruk nggak perlu diurangi dan diturunin ke anak kita. Tahu nggak keuntungannya kalau perguruan bela diri yang punya tempat sendiri, biasanya alat peraga untuk latihan itu udah lengkap ada di sini. Kalau menumpang tempatnya, biasanya kan nggak mungkin ya bawa alat-alat yang riuh banget. Nah makanya kalau memilih perguruan yang memang punya fix tempat, biasanya alat peraganya pun lengkap ada. Ini si bayi girang banget tuh. Dia aja yang mau di sekolah ini. Jebue sibuk sendiri Jebue. Ya Bu. Ikut ya Bu. Sana ikut. Ikut sana. Kita Bang. Berapa kali Raja ikut silat dan juga taekwondo. Terbilang kalau di sini hitungannya lumayan tinggi ya untuk biayanya. Tapi terus terang Mai-in udah cocok ya. Uang masuknya lumayan lebih tinggi. Terus untuk per pertemuan, jadi dia bukan per bulan. Hitungannya fair karena dihitung per pertemuan. Untuk satu kali pertemuan per anak 25.000. Nggak ada wajib kedatangan, tapi memang diseriusin itu harus biasanya seminggu 4 kali. Ini udah sering banget ikut turnamen bahkan internasional. Fix rasanya pas di hati. Tinggal ngumpulin uang karena ini masukin 2 anak yang harganya lumayan. Kita jalan ini pagi-pagi banget, belum pada mandi sebenarnya. Lanjut, kita nggak mau balik ke rumah, mau jalan-jalan lagi, dan kita mau jalan-jalan ke satu tempat lagi. Ayo kemana coba? Ini kita lagi jalan-jalan ke perumahan dekat perumahan Mai-in ya. Ini sini perumahan BUMN. Mai-in nggak bisa sebutin nama. Mai-in nggak mau mengulas ke perumahan ini, tapi lebih ke aspek-aspek yang berguna buat ibu-ibu yang lagi dalam proses memilih rumah. Secara keseluruhan perumahan ini punya view yang bagus ya. Lihat tuh gunung di depan, pemandangannya indah banget. Ini kalau dilihat dari warna genteng, terus catnya dan temboknya, kondisinya kayaknya perumahannya nggak terlalu baru banget. Cakar usia bangunan itu dari dinding, tuh lihat retak, terus ya udah mulai ada jamur, berarti memang kondisinya nggak baru-baru banget. Paling nggak enak itu memang nempatin perumahan jadi penghuni pertama, karena jual rumah itu nggak kayak jual kacang ya. Untung Mai-in di perumahan Mai-in itu bukan jadi yang pertama. Tuh lihat dari sekian banyak unit yang ready stock, ini cuman bisa hitung jari yang benar-benar dihuni. Kebayang kalau kondisi malam hari lumayan sepi ya. Memang ada keuntungan dan kelebihan untuk unit-unit yang nggak ready stock. Biasanya kita bisa membeli dengan harga yang murah, tapi siap-siap jadi penghuni pertama. Bisa jadi tahunan kita nggak punya tetangga loh. Lagi-lagi, jual rumah itu bukan kayak jual kacang. Dan kalau untuk yang unit ready stock, itu kita langsung bisa naker tuh suasana, kondisi bangunan, dan lain sebagainya. Memang harganya lebih mahal. Tapi kalau buat Mai-in, yang di rumah tanpa ART, saudara pada jauh, orang tua di kampung, plus ada 3 anak, keberadaan tetangga itu penting. Makanya kalau Mai-in sih lebih milih seleksi lingkungan. Lebih nyaman pilih rumah yang ready stock, nggak apa-apa nabungnya lama. Yang penting ada kepastian kualitas bangunan juga kondisi lingkungan di sekitarnya. Karena lumayan sedih nih, bangunan di sini bagus-bagus loh padahal. Dari sekian banyak unit yang ready, tapi bukan nggak ada ya, bisa dihitung jari untuk yang ditempatin. Nah, ini kebetulan ada unitnya terbuka ya, artinya memang dalam proses renovasi. Tuh. Kualitas bangunannya sih desainnya Mai-in bilang bagus ya. Ini 2 kamar dan ini kamar mandinya cukup luas, tapi ceilingnya ternyata rendah. Pikir Mai-in tuh dari luar kirain 2 lantai ya, ternyata ini 1 lantai. Dan rata seperti mayoritas perumahan, kayak perumahan Mai-in juga bak aslinya untuk cuci piringnya itu single kayak gini. Dapurnya juga tadinya Mai-in di dalam, karena renovasi makanya diperluas. Di rumah itu yang wajib diperhatiin juga luas tanah. Tanahnya luas, insya Allah ada rezeki kita bisa ngebangun lagi ke belakang.
kalau tanahnya udah dibikin mentok, ya susah kemana-mana. Jadi yang perlu dipertimbangkan ketika membeli rumah bukan cuma cantik modelnya, tapi kualitas bangunannya tuh kayak gimana, siap nggak untuk kondisi ningkat, harganya sebanding nggak sama luas tanahnya. Patokannya luas tanah loh ya, bukan luas bangunan. Ada yang bilang perumahan main termasuk mahal, tapi kalau tahu luas tanahnya di perumahan main tuh 120. Gede loh 120. Dan kalau dibanding dengan luas tanahnya, jadinya murah. Makanya perbandingannya itu ke tanah, bukan ke bangunan. Kalau untuk bangunan rata, mulai dari 35, 45, 72, dan lain sebagainya. Membedakan itu tanah. Main lebih memilih beli tipe kecil tapi tanahnya luas. Nanti kalau ada rezeki ke depan bisa bangun lagi. Timbang tanahnya kecil, udah serba mentok nggak bisa kemana-mana. Buat teman-teman yang lagi ikhtiar cari rumah, jangan ragu keliling. Keliling nanti kalian akan bisa ngerasain bedanya. Mana nih yang perumahan baik, mana yang perumahan enggak, mana yang kita butuhkan, dan mana yang enggak. Jangan kesusu, jangan keburu-buru karena nilai nominal yang kita mau keluarkan itu besar. Berdoa, minta restu sama orang tua. Motor ini sebenarnya main masih jalan-jalan tapi nggak keteping karena si bayi rewel. Sekian dulu untuk video hari ini. Semoga video bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan lupa di like, komen, dan share. Dan di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.